Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lulu Febria Putri dengan nomor NIM 2210862051 dan berasal dari kelas 10 mata kuliah Pancasila. Saya di sini pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sedikit materi terkait untuk penyelesaian tugas akhir UAS saya, tugas untuk ujian akhir saya. Nah, tanpa berpanjang kata-kata mukadimah lagi, langsung saja. Di sini awalnya sebelum masuk ke pokok pembahasan materinya, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai urgensi kenapa kita mahasiswa perlu untuk belajar mata kuliah Pancasila ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu Pancasila. Seperti yang kita tahu semua, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita, yang mana Pancasila ini berasal dari pemikiran-pemikiran para pejuang terdahulu dalam fase mempersiapkan kemerdekaan, dan Pancasila ini tentunya berfungsi sebagai tidak hanya sebagai dasar negara kita saja, tapi ideologi juga, terus dasar etika juga, dan sebagainya. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila, yang dimana kelima-lima sila itu patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita penting untuk belajar Pancasila? Alasannya yaitu cukup jelas, yaitu agar kita lebih mengenal dan lebih menghormati Pancasila itu sendiri, dan juga agar kita menjadi mahasiswa sekaligus warga Indonesia yang baik, bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, dan agar kita bisa menjadi orang-orang yang beradab tentunya. Pancasila sendiri ini mempunyai lima fungsi. Yang pertama ada fungsi sebagai ideologi negara, yang kedua ada fungsi sebagai dasar negara, yang ketiga ada sebagai dasar dalam penetapan nilai etika, yang keempat itu Pancasila sebagai nilai filosofis, dan yang terakhir Pancasila sebagai pengatur atau dasar dalam pengembangan iptek. Nah, teman-teman, dari kelima fungsi Pancasila ini nih, dari dulu sampai sekarang dapat kita lihat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh warga Indonesia terkait 5 fungsi Pancasila tadi, dan inilah beberapa contoh yang bisa saya ambil dan jelaskan tentang pelanggarannya. Ani akan menerangkan tentang Pancasila. Lihat ya. Ya. Ini Garuda, lambang negara Indonesia ya. Lambang negara Indonesia, Pancasila. Lihat. Ini Pancasila sampah, ini Pancasila sampah ya. Kotoran, ini layak injek-injek Pancasila ini. Ya, ini hanya Pancasila sampah. Tuh lihat ya. Video yang pertama tadi sudah kita bersama-sama bahwa ada seorang wanita yang terlihat menghina Pancasila, yang mengatakan kalau maaf, Pancasila itu sampah dan sebagainya. Nah, video ini merupakan salah satu pelanggaran Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia, dan pastinya kita harus taat kepada ini, karena apabila hukum di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka hukum tersebut tidak boleh diterbitkan, tidak boleh dilegalkan gitu. Jadi bagaimana kita mau mematuhi apabila kita sendiri tidak menghormati Pancasilanya ini sendiri, begitu teman-teman. Lebih bagus dari dia. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Gambarnya apa? Sila kelima. Pancasila sila kelima gambar apa? Apa itu ya? Si Goti kayaknya waktu SD diam di balai kota dulu ya. Nongkrong dulu ya. Guru kagak didengerin kali ya. Benar. Suruh kayak Oke, ayo kita apa? Apa? Ansman. Oke. Jawabannya tunggu. Belum balik. Apa? Boleh diganti nggak? Satu, dua, tiga. Bisa diganti ayo dong. Aduh lama nih. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek. Boleh goceng.
Lalu video yang kedua kita lihat tadi, itu mungkin kejadian sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, mungkin saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, mungkin videonya viral ya. Itu terlihat ada sesosok public figure yang kita lihat, yang dia tuh ada sedikit kayak mengubah atau ya menghina Pancasila juga, dan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila sebagai ideologi negara ini yang kita tahu, ideologi ini kan berarti suatu paham yang bertujuan, paham ini nih bertujuan untuk sebagai panduan hidup kita, sebagai langkah kita untuk mencapai cita-cita sebagai negara dan bangsa kan. Dan tentunya sendiri ideologi ini ya sama seperti dasar negara tadi, harus kita hormati, harus kita jalani, dan jangan sampai diubah-ubah, apalagi dijelek-jelekan begitu teman-teman. Jadi perlakuan yang seperti ini tadi tidak etis dan tidak patut untuk kita tiru, teman-teman. Jadi begitu. Buat kalian yang udah nonton video gue yang di TikTok, gue minta maaf ya, bukan maksud gue gimana. Semua agama itu baik, tapi gue nggak bercanda. Itu gue udah isi di belakangnya kan bercanda doang. Itu gue bercanda doang. Semua agama itu baik ini pasti. Gue minta maaf ya sebesar-besarnya bagi yang merasa tersinggung atas video gue. Gue minta maaf ya. Nah, satu lagi ada video di mana kita memperlihatkan ada sesosok pemuda yang menyudutkan salah satu agama wajib di Indonesia. Dan berdasarkan video ini juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Pancasila sebagai filsafat, dasar ilmu filsafat gitu. Jadi Pancasila sebagai filsafat ini merupakan kayak semua sila, baik itu dari Pancasila pertama sampai kelima, itu memiliki kesinambungan, dan semua silanya itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemuda tadi sudah melanggar nilai-nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga bisa juga mungkin dia secara tidak langsung juga melanggar Pancasila yang ketiga. Berarti kalau Pancasila yang pertama itu karena sudah jelas-jelas dia tidak menghormati agama lain, dan yang Persatuan Indonesia, dia melakukan ini bisa berakibat mempecah belahkan persatuan warga negara kita gitu. Jadi perilaku-perilaku yang seperti ini bisa menyebabkan adanya perpecahan, dan ya tentu saja itu harus kita hindari teman-teman. Ada video selanjutnya nih, video yang sempat viral akhir-akhir ini, belum lama umurnya, yaitu segerombolan pelajar yang terlihat menindas seorang nenek ya di pinggir jalan. Mereka terlihat menendang nenek tersebut, dan ini merupakan jelas-jelas pelanggaran Pancasila sebagai sistem dasar etika. Kenapa? Ya karena ya singkatnya mereka tidak beretika gitu. Mereka tidak beretika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masa iya wanita parubaya nih, orang yang lebih tua dari mereka yang seharusnya mereka hormati, malah mereka perlakukan seperti itu. Dan ya sekali lagi itu tidak patut untuk dilakukan ya teman-teman, karena apabila kita warga Indonesia yang baik, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari Pancasila pertama sampai kelima, seharusnya kita
Maksudnya kita harus tahu gitu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apa hal-hal yang beradab dan beretika dan apa yang tidak, dan seharusnya kita apalagi yang memiliki kesempatan untuk belajar, untuk menempuh ilmu entah itu formal atau informal, seharusnya bisa mencerminkan lah sikap bagaimana seseorang yang terpelajar dan terdidik gitu. Pemirsa setia News or Hoax, meskipun masa karantina mandiri sudah berakhir, berita bohong atau hoax dan menyesatkan tidak pernah berhenti bertebaran di media sosial. Sama seperti kita yang harus tetap menjaga diri dari penyebaran COVID-19. Meski sudah boleh beraktivitas seperti biasa, kita juga tetap tidak boleh lengah untuk menjaga mental kita dari berita-berita palsu yang kerap menambah kekhawatiran masyarakat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari serangan isu hoax di media sosial adalah dengan melakukan screening atau penyaringan informasi. Informasi yang kita dapat bisa kita periksa keabsahan datanya melalui beberapa platform yang tersedia di dunia maya, salah satunya melalui laman kominfo.go.id. Dan inilah informasi-informasi hoax yang telah kami kumpulkan dalam sepekan ini. Yang pertama, beredar melalui akun Facebook salah seorang warganet yang tidak bertanggung jawab yang mengaitkan bencana gempa dengan adanya kemunculan tsunami selepasnya. Dalam narasi yang dituliskan di postingan akun Facebook tersebut, dilampirkan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa kini Pangandaran tengah dilanda tsunami pasca gempa saat Idul Fitri kemarin. Faktanya, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, memberi jawaban atas isu yang beredar di masyarakat tersebut sebagai hoax atau berita tidak benar. Agus memberikan informasi bahwa Pangandaran tidak dilanda tsunami setelah gempa. Ia juga menambahkan Pangandaran saat ini pun dalam keadaan aman. Berita bohong selanjutnya terkait kabar salah satu pendakwah terkenal di Indonesia. Telah beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp terkait kabar meninggalnya Mama Dedeh pada Selasa 26 Mei 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Eka Hospital Bumi Serpong Damai atau BSD karena sakit. Faktanya, pihak keluarga membantah kabar meninggal tersebut. Adapun kondisi kesehatan Mama Dedeh baik-baik saja dan masih beraktivitas seperti biasa di rumah. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa Mama Dedeh tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital Bumi Serpong Damai. Pasalnya, Mamah dan keluarga tinggal di Kota Depok, Jawa Barat. Apabila hal tersebut benar terjadi, pihak keluarga pasti akan membawanya ke rumah sakit di sekitar Depok. Informasi hoax ini pun dibantah oleh Abdel Acarian, seorang komika yang juga berperan sebagai co-host dalam acara milik Mamah Dedeh. Dalam unggahan di media sosialnya, Abdel bahkan mengunggah foto Mamah Dedeh yang mendatangi kediamannya dalam rangka silaturahmi saat Idul Fitri kemarin. Dan yang terakhir, video yang terakhir yaitu ada sekumpulan atau komplikasi berita-berita hoax. Nah, di mana yang kita tahu dan ini bisa disebut pelanggaran Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengembangan iptek. Jadi kan sebagai yang kita tahu kan, zaman sekarang makin kesini teknologi itu makin canggih, iptek juga makin maju dan arus informasi makin cepat meluas dan menyebarnya. Dan karena itu pula tadi informasi buruk seperti hoax ini juga mudah tersebar. Jadi bukan hanya informasi yang bermanfaat saja, tapi juga informasi yang tidak bermanfaat juga, entah itu hoax atau mungkin informasi yang tidak mendidik dan segala macam. Nah, seharusnya Pancasila ini seharusnya kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengatur kita. Walaupun zaman sudah berubah, walaupun zaman makin maju, tapi nilai-nilai Pancasila ini masih bisa kita terapkan, dan Pancasila ini masih fleksibel karena Pancasila ini juga kita tahu kan dia sebagai ideologi yang terbuka. Dan seperti yang kita tahu juga bersama, kalau teknologi ini merupakan teknologi ini bagaikan pisau bermata dua.
Jadi dia mempunyai sisi yang positif dan sisi yang negatif. Nah, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya lagi, teman-teman. Kita mau mengambil sisi yang positif atau bermanfaatnya, atau kita ingin yang buruknya. Jadi, pesan saya jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, tapi teknologilah yang kita kuasai gitu. Kita yang harusnya menguasai teknologi itu. Kita harus mempergunakan teknologi ini ya untuk kegunaan untuk kita sendiri gitu, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai urgensi Pancasila dan juga pelanggaran-pelanggarannya. Apabila ada mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.